Pemirsa, seorang ibu dan anaknya tewas akibat kebakaran toko sembako di Kabupaten Tangerang, Banten. Keduanya tewas karena kebakaran terjadi saat mereka sedang tertidur. Seorang ibu dan putrinya yang masih berusia 4 tahun tewas dalam kebakaran sebuah toko sembako di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Kusni dan putrinya Ana sedang tertidur pulas, sementara suami korban Suparno yang saat kebakaran tertidur di bagian depan toko. Suparno sempat berupaya menyelamatkan istri dan anaknya, namun kobaran api sudah melahap sebagian ruko. Suparno kini dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bakar hingga 50%. Selain menghanguskan toko sembako milik korban, kebakaran juga merabat kedua toko yang terletak bersebelahan. Dan kerugian diperkirakan sekitar 100 juta rupiah. Adapun penyebab, kami tidak mendapatkan saksi di TKP, jadi kami tidak mengetahui penyebab kejadiannya. Diduga korban meninggal karena tertidur pulas. Kebakaran 3 ruko ini terjadi pada Selasa dini hari. Warga sekitar yang mengetahui kejadian langsung mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api baru dapat dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sejumlah pasangan calon pengantin terpaksa menembus banjir untuk menuju kantor urusan agama Kecamatan Benjeng, Gresik, Jawa Timur. Mereka harus rela dandan dan pakaian pernikahan mereka basah karena banjir. Pasangan calon pengantin ini tak pernah membayangkan hari bahagia mereka harus dijalani dengan cara tak lazim. Awas Pak Babinsa, dijaga. Mereka yang kadung berdandan dan mengenakan pakaian pernikahan harus rela menerjang banjir yang merendam akses jalan satu-satunya menuju kantor urusan agama Kecamatan Benjeng yang menjadi lokasi pernikahan mereka. Pernikahan memang sesuai dengan jadwal yang ada dan Kepala KUA juga sudah menunggu di kantornya dan memang berbarengan dengan adanya banjir yang tadi pagi mulai dini hari itu sudah datang di wilayah Kecamatan Benjeng. Banjir yang merendam akses jalan ini juga menenggelamkan sejumlah rumah warga. Banjir ini disebabkan oleh luapan Sungai Lamong akibat tingginya curah hujan dan jebolnya sejumlah tanggul. Dalam sebulan terakhir tercatat 3 kali warga setempat harus mengalami kebanjiran akibat luapan dan jebolnya tanggul Sungai Lamong. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, meski telah memiliki surat tes PCR dari negara asal, warga negara Indonesia yang pulang ke Indonesia tetap wajib dikarantina. WNI merasa resah dengan aturan yang dibuat karena tidak bisa langsung bertemu keluarga. Selain menutup sementara masuknya WNA ke Indonesia, warga negara Indonesia diizinkan kembali ke Indonesia sesuai dengan ketentuan bebas virus corona melalui tes PCR di negara asal. Selain itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pada saat WNI tiba di Indonesia wajib melakukan pemeriksaan ulang PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif maka WNI akan dikarantina selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan. Pada saat kedatangan di Indonesia, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif, maka WNA melakukan karantina wajib selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan. Lalu seperti apa suasana di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan adanya peraturan pemerintah tersebut? Berikut laporan Ricky Iskandar dan juru kamera Yudi Rizaldi serta Jaka Samsa yang telah direkam beberapa saat lalu. Meski pemerintah sudah menutup akses bagi WNA yang datang ke Indonesia pada tanggal 1 Januari hingga tanggal 14 Januari 2021, namun saat ini bagi WNA ataupun WNI yang tiba di Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini sudah mulai bisa dilakukan karantina. Proses karantina ini dilakukan atas sikap pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 karena memang ada kabar terkait dengan COVID-19 ini ada varian baru terkait virus itu yang proses penyebarannya, penularannya begitu cepat sekali. Maka hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Dan WNI atau WNA yang datang
saat ini ataupun beberapa hari ke depan ini memang sudah mulai diwajibkan untuk karantina, dan memang ada 2 lokasi yang dijadikan pusat karantina seperti hotel dan Wisma Atlet, di mana WNA ini di karantina di hotel yang telah disediakan oleh tim Satgas, dan WNI ini juga sudah disiapkan di Wisma Atlet. Dan jika Wisma Atlet tidak menampung, tentu akan ada hotel yang juga menyiapkan WNI ini untuk diproses karantina. Dalam proses karantina ini memang tidak sedikit penumpang yang merasa keberatan dengan karantina, karena memang dia tiba di Indonesia untuk menikmati hari libur bersama sanak keluarga, namun hingga sampai ke Indonesia justru mereka harus di karantina terlebih dahulu, meski mereka telah memberikan surat PCR ataupun surat kesehatan lainnya yang memang masih berlaku 1 hingga 2 kali 4 jam. Maksud kami 2 kali 24 jam ini artinya memang surat tersebut sudah berlaku selama 2 hari. Seperti itu yang dapat kami laporkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Ricky Iskandar, Jaka Samsa, Yudi Rizal di iNews melaporkan. Pemirsa, mari bersama mengatasi COVID-19. Ingat pesan Ibu, tegakkan disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Mari jaga kesehatan diri sendiri, orang tua, kerabat, dan orang-orang yang kita cintai. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Stefani Patricia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini, dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri, kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.